Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini saya rindu berbagi benar firman Tuhan ya. Dan saya akan membacanya dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6 berkata begini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya ya. Saudara dan saya masih bernafas, amin. Coba saudara taruh tangan saudara di hidung. Puji Tuhan ya, masih mengeluarkan nafas. Jadi mari pergunakan sebaik-baik mungkin kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari ya. Ada beberapa contoh Alkitab ketika mereka berharap kepada Tuhan, ketika mereka memuji Tuhan, di sana ada pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan ya. Yang pertama ya, Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan Injil, mereka ditangkap dan didera dan dimasukkan ke dalam penjara ya. Dan ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka dimasukkan ke dalam penjara ke ruangan yang paling tengah lalu gelap ya. Dan tangan dan kaki mereka diikat dengan kuat. Tapi apa? Tapi mereka masih bisa memuji Tuhan ya. Mereka pergunakan sebaik mungkin ya. Dalam situasi kondisi apapun ya, mari kita berharap kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan ya. Ketika Paulus dan Silas ketika mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, di saat itulah Tuhan menolong mereka. Di saat itulah terjadi gempa bumi yang hebat, yang dahsyat, sehingga pintu-pintu dan sendi-sendi penjara terbuka ya. Jadi mari pergunakan sebaik mungkin kehidupan kita untuk selalu menyenangkan Tuhan. Dan selanjutnya Raja Daud. Ketika Raja Daud kerajaannya mau diserang, apa yang diperbuat ya, dia tidak mengandalkan banyak prajuritnya, tidak. Dia tidak mengandalkan kepandaiannya, kepintarannya, tidak ya. Tapi Raja Daud, dia datang di rumah Tuhan, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu ketika dia membangun hubungan dengan Tuhan, di situ ada pertolongan Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya Raja Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai dia, karena dia selalu berharap kepada Tuhan, karena dia selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kondisi situasi apapun. Dan selanjutnya kita tahu Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi kenapa doanya dijawab? Karena dia bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Pada saat itu ya, dia berdoa agar supaya hujan tidak turun di Israel kurang lebih 3 tahun 6 bulan lamanya. Dan itu terjadi ya. Dan selanjutnya karena dia pikir sudah lama, sudah 3 tahun setengah hujan tidak turun, dan akhirnya dia berdoa pula kepada Tuhan ya, supaya hujan turun. Dan di saat itu juga ketika dia bersungguh-sungguh berdoa, dan hujan pun turun di saat itu ya. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kondisi situasi apapun ya, biarlah selalu kita tetap selalu berseru kepada Tuhan, kita selalu tetap berharap kepada Tuhan ya. Jangan kita mengambil dengan alasan-alasan yang tidak memungkinkan ya. Ketika mungkin ada saudara atau teman kita untuk ajak kita ke gereja untuk beribadah dengan alasan ini, saya belum siap. Karena apa? Karena saya masih berusaha. Tidak, Tuhan tidak melihat itu ya. Tuhan tidak melihat seburuk apapun kehidupanmu, tapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita untuk apa? Untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan ya. Raja Daud, Paulus, dan Elia ya, karena mereka bersungguh-sungguh, Tuhan menolong, menyertai mereka. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, ketika kita bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, pasti di sana ada pertolongan yang luar biasa buat saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.